Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Menambah Pengetahuan. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu mengenal ilmu komunikasi dan pentingnya keterampilan berkomunikasi. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwa komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena komunikasi adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik dengan seseorang. Jadi, mari simak pada video ini. Sebelum menjelaskan mengenai ilmu komunikasi lebih jauh, apakah kalian pernah bertanya pada diri sendiri, apakah belajar ilmu komunikasi itu penting? Bukankah sejak kecil kita sudah melakukan komunikasi hingga sekarang ini? Kalau begitu, untuk apa kita belajar komunikasi? Tentunya, komunikasi itu bagian dari aktivitas kita sehari-hari. Contohnya saja, seorang ibu yang mengasuh anaknya, apakah itu termasuk komunikasi? Seorang dosen yang mengajarkan mahasiswanya melalui aplikasi Zoom, apakah itu termasuk komunikasi? Ataupun tukang mie ayam yang sedang menjual dagangannya, apakah itu termasuk komunikasi? Ya, itu semua termasuk komunikasi. Yang secara sederhananya bahwa komunikasi adalah proses pengiriman pesan dari seorang komunikator atau seorang yang mengirimkan pesan kepada seorang komunikan atau seseorang yang menerima pesan, baik melalui media cetak, elektronik, online, ataupun secara langsung. Bisa dibilang bahwa komunikasi adalah proses yang kompleks atau melibatkan unsur-unsur lain yang saling terkait. Seperti yang dikatakan oleh salah satu ahli komunikasi terkenal di dunia, yaitu Harold de Laswell, yang mengatakan bahwa communication is who, say what, in which channel, to whom, and with what effect. Yang pertama, who atau siapa, yaitu seorang komunikator yang menyampaikan pesannya dan juga yang memulai suatu proses komunikasi. Komunikator ini bisa seorang individu, kelompok, ataupun organisasi. Peran dan karakteristik komunikator memiliki pengaruh pada cara pesan ditafsirkan dan diterima oleh seorang komunikan. Contohnya saja, seorang pemimpin negara yang berbicara dalam pidato publik, seorang dosen yang memberikan kuliah pada mahasiswanya, ataupun seorang ustadz yang menyampaikan ceramahnya kepada masyarakat. Hal tersebut yang menentukan kredibilitas seorang komunikator. Yang kedua, say what atau mengatakan apa, yaitu isi pesan yang dikomunikasikan. Pesan dapat berupa informasi, opini, instruksi, atau emosi yang ingin disampaikan oleh seorang komunikator kepada seorang komunikan, yang mana isi pesan dapat mempengaruhi persepsi, sikap, dan pemahaman penerima. Yang ketiga, in which channel, melalui saluran apa, atau melalui media apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat beragam, seperti lisan, tulisan, media sosial, atau platform digital lainnya. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memilih media yang tepat agar pesan tersebut tersampaikan dengan baik. Yang keempat, to whom atau kepada siapa. Ini berkaitan dengan penerima pesan atau komunikan yang dituju. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu siapa komunikan kita atau siapa yang akan berkomunikasi dengan kita. Karena karakteristik penerima dapat mempengaruhi pemahaman dan respon terhadap pesan yang disampaikan. Dan yang kelima, what effect atau efek apa yang akan terjadi. Ini berkaitan dengan dampak atau efek yang diharapkan dari pesan yang dikomunikasikan. Efek dari komunikasi tersebut dapat beragam, seperti mempengaruhi sikap atau tindakan, membangun hubungan, mengubah persepsi, atau mempengaruhi keputusan. Setelah menjelaskan siapa, mengatakan apa, melalui media apa, kepada siapa, dan apa efeknya, selanjutnya terkait bagaimana keterampilan komunikasi tersebut. Pastinya saat berkomunikasi kita bukan saja sebagai seorang komunikator, melainkan juga sebagai seorang komunikan, agar komunikasi tersebut berjalan dengan baik. Maka dari itu, keterampilan berkomunikasi sangat penting untuk dimiliki. Apa saja keterampilan komunikasi itu? Yang pertama, keterampilan mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan penuh perhatian adalah kunci untuk menjadi komunikator yang baik. Berikan perhatian penuh pada saat kita berkomunikasi dan berikan respon yang terkait untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami apa yang disampaikan. Yang kedua, keterampilan menyesuaikan gaya komunikasi. Menyesuaikan gaya komunikasi sebagai seorang komunikator adalah hal yang penting. Karena dengan memahami kebutuhan dan empati seseorang, kita dapat mengkomunikasikan pesan dengan cara yang dapat mereka pahami dan terima. Dan yang terakhir, keterampilan berbicara dengan jelas dan tepat. Saat sedang berkomunikasi, sampaikanlah pesan kita dengan jelas dan tepat. Dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami,
serta jelaskan dengan tepat seperti memberikan intonasi suara yang baik dan ekspresi wajah yang tepat untuk mendukung pesan yang kita sampaikan berjalan dengan baik. Jadi secara garis besar, mempelajari ilmu komunikasi itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui pemahaman tentang proses komunikasi, baik sebagai seorang komunikator atau sebagai seorang komunikan. Yang mana saat sedang berkomunikasi, mulai dari pengiriman pesan, penerimaan pesan, hingga merespon pesan yang baik, kita harus memiliki yang namanya keterampilan komunikasi, seperti mendengarkan dengan baik, menggunakan bahasa yang baik, serta ketepatan dalam merespon pesan tersebut. Karena hal tersebut dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi bagaimana pesan tersebut dapat dipahami dan diterima dengan baik. Oke, segitu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.